Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani, NIM 192000415, jurusan Sistem Informasi, kelas 19 2C12. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait pembuatan form PHP yang telah diajarkan oleh Bapak Ahmad Fauzi selaku dosen programming pada perkuliahan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menampilkan hasil akhirnya dulu. Bagaimana rancangannya atau tampilan akhirnya yang akan kita bikin nanti. Nah, di sini saya udah membuka tugas saya sebelumnya. Nah, ini kita buka dulu programmingnya. Ini ada form PHP. Jadi kita membuat form PHP-nya nanti. Bagaimana hasilnya? Ketika kita klik, nah kita menampilkannya seperti ini. Dan bisa di input. Coba kita isi dulu. Ya, nilainya sesuai aja kita isi. Nah, ini. Nah, ketika datanya telah selesai di input, kita klik proses. Nah, akan keluar hasil. Nah, hal inilah yang akan kita bikin tutorialnya dari awal, bagaimana mempersiapkannya sampai menampilkan hasil akhirnya seperti ini. Jadi, langsung saja kita lanjut ke tutorial berikut ini. Oke, kita kembali lagi. Di sini tadi pada video sebelumnya sudah jelaskan bagaimana caranya hasil akhirnya yang akan kita buat. Sekarang kita membuat langkah-langkahnya bagaimana. Nah, di sini untuk membuat form PHP kita menggunakan dua aplikasi, yakni SAMPP dan Visual Studio Code. SAMPP ini adalah server localhost yang akan menampilkan hasil dari sintaks yang kita buat pada Visual Studio Code nanti. Nah, sekarang kita buka SAMPP-nya terlebih dahulu. Kita start. Nah, ini agak ada perbedaan tampilan. Mengapa demikian? Ini saat ini saya membuatnya di MacBook. Nah, ini udah aktif. Kita masuk ke service. Apache kita start, MySQL tetap kita start. Ini sama dengan Windows. Tapi perbedaannya kalau Windows langsung start Apache sama MySQL. Kita masuk network. Perbedaannya di Windows juga dengan Linux atau OS X yakninya localhost-nya. Kalau di Windows dia langsung localhost garing langsung masuk ke folder atau phpMyAdmin-nya. Kalau di sini harus pakai SSH. Kita enable kan. Volume kita mount ya. Fungsi mount ini nantinya untuk menampilkan direktori dari SAMPP-nya tersebut. Kalau di Windows dia langsung ada di C, kalau SAMPP dia butuh explore untuk menampilkan direktorinya. Nah, ini dia. Ini htdoc-nya. Jadi dia bukan berada pada C, tapi dia memiliki direktori lain. Nah, sekarang kita buka Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code. Nah, kita bikin new file. New file. Nah, untuk membuat form PHP ini kita memerlukan dua file. Yang pertama file syntax form dan hasilnya. Kalau kita mau input sesuatu hal pasti harus ada outputnya. Jadi satu file untuk input, satu file untuk output atau hasil. Di sini kita bikin untuk formnya dulu. Langsung saja kita ketikkan ini HTML5. Ini kita save dulu aja. Save, kita bikin project baru. Ini dia. Lang htdoc. Nah, kita bikin folder baru. Nama foldernya yakni UTS Web Programming. Ya, ini kita copy aja. Fungsinya nanti untuk
outputnya nanti kita simpan di sini, namanya form PHP. Nah, save. Oke, udah berubah. Sekarang kita buat untuk outputnya. Ya, kita ambil nih welcome new file, kita save juga di sana. Kita bikin hasil.php. Oke. Nah, itu tahapan untuk di awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke codingan. Untuk form PHP, untuk form PHP kita pakai HTML5 ya, HTML5. Nah, otomatis kebuka sintaksnya, detailnya kita bikin form nilai mahasiswa. Kenapa form nilai mahasiswa? Karena pada tugas sebelumnya yakni tentang nilai mahasiswa. Jadi kita akan membuat form nilai mahasiswa. Pada body kita kasih titel juga menggunakan H2 form nilai mahasiswa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke item-itemnya. Apa saja sih item-item yang diperlukan untuk form ini? Yang ininya kita pakai ini form action. Fungsi action di sini adalah untuk redirect. Jadi ketika kita mensubmit atau menekan tombol nanti, kita pakai button, dia langsung redirect ke hasil yang sintaks hasil ini nanti. Ya, jadi hasil inputannya ketika kita submit akan mengeluarkan hasil sesuai inputan yang kita masukkan. Jadi kita redirectnya ke hasil PHP, hasil.php. .php dengan metodenya kita pakai metodenya kita pakai yang post aja, post. Oke, untuk kurung. Ini kita kasih, kita akhiri dulu. Oke, nah jadi kita bekerja di area antara ini aja. Apa aja sih data-data yang kita perlukan untuk membuat form nilai ini? Yakni yang pertama name. Name karena datanya mau kita input, berarti kita pakai sintaks input. Nah, input tipe datanya apa? Kalau name kita beranggapan itu berupa angka, jadi tipenya kita masukkan number dengan nama kelas. Nah, nama kelasnya yakninya name juga. Nah, name tutup kurung. Nah, itu untuk sintaks pertama. Nah, sekarang kita lanjut untuk bagaimana caranya dia langsung ke line 2 atau paragraf 2, yakni dengan kode sintaks P. Nah, P ini nanti dia akan memberikan enter, satu kali enter kepada setiap data yang mau kita enter, yang akan kita tampilkan. Nah, daripada kita mengcopy, ini copy, kita enter copy paste sesuatu, nggak mungkin, lama. Sorry, space-nya bentar. Lama, jadi kita pakai shortcut keyboard. Bagaimana menduplikat sintaks secara cepat? Itu menggunakan shortcut keyboard dengan menekan Shift Alt panah bawah. Name, nama, kelas, jurusan, mata kuliah, absen, tugas, ITS, UAS. Nah, ini dia. Jadi nanti kita menukarnya perihal sesuai dengan data variabelnya. Ini kita kasih nama. Nama itu pasti dalam bentuk teks atau huruf. Berarti kita kasih teks. Nama kelasnya kita bikin nama aja. Atau user aja lah. User. Di sini kita bikin kelas. Ini kita bikin jurusan. Ini kita tukar dengan mata kuliah. Ini nilai absen. Ini nilai
tugas, ini nilai UTS, dan ini nilai UAS. Nilai UAS. Nah, kelas jurusan namanya teks, kelasnya tetap kita kasih aja dalam bentuk teks. Name-nya kita ganti menjadi kelas. Jurusannya ini juga teks karena huruf. Ini kita bikin aja name kelasnya prodi. Mata kuliah ini teks juga. Ini kita ganti menjadi matkul. Matkul. Nilai itu nomor semua. Jadi tinggal name kelasnya aja kita ganti. Ini kita ganti dengan absen, tugas, UTS, dan UAS. Nah, itu. Ini kalau kita running bisa. Bagaimana cara runningnya? Kita buka browser. Kita buka browser, kita klikkan localhost. Ya, localhost. Tadi namanya UTS Web Programming ya, UTS Web Programming. Web Programming. Nah, ini dia, ada form PHP. Kita klik. Nah, ini dia tampilannya. Bagaimana tampilan dari sintaks yang telah kita bikin ini. Ini bisa kita inputkan. Name misalnya 19200-415, namanya Rahmat Dhani, kelas 19-12, jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Web Programming, nilai absen misalnya 90, tugas 95, UTS 95, UAS 90 lah misalkan. Nah, ini baru proses inputan. Nah, bagaimana kita menampilkan hasilnya? Berarti kita memerlukan sebuah submit button atau tombol. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita tambahkan button. Button tipe sama dengan submit. Tutup kurung, kita buat aja namanya hasil. Ya, hasil. Kita tutup. Oke, selesai. Ini kita refresh. Nah, udah ada hasilnya. 19200-415, nama Rahmat Dhani, kelas 19 jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Web Programming, nilai absennya misalnya 95, 95, 90, 95 misalkan. Nah, ketika ini sudah kita input, ketika kita klik hasil, maka dia akan redirect ke form hasil atau lembaran kerja hasil. Nah, di sini kenapa masih kosong? Karena sintaks di lembaran kerja hasil PHP belum kita isi. Nah, sekarang ini kita kembalikan dulu. Nanti kita langsung klik hasil aja. Nah, untuk yang di form ini udah selesai lah. Ibaratnya kita anggap selesai. Kita masuk ke lembaran kerja hasil. Lembaran kerja hasil kita bikin dulu HTML5-nya. Ini kalau di form ini form nilai mahasiswa, berarti di hasilnya nilai mahasiswa. Oke. Body ini kita tambahkan H2 saja. Nilai mahasiswa. H2. Oke. H2. Nah, sekarang kita mau menampilkan hasil yang telah kita ketikkan ini nih. Bagaimana caranya? Kita bikin variabelnya dulu. Jadi name kita samakan. Name. Kalau pada form ini kita pakai input, untuk menampilkan hasil kita nggak perlu menampilkan input lagi, tapi memakai PHP echo. Fungsinya untuk menampilkan data yang telah kita inputkan ke layar. PHP echo. Dan karena pada form actionnya kita memakai metode post, di sini kita kasih $ post buka kurung buka tutup kurung siku, kita kasih sesuai dengan
variabelnya, apakah itu name, nama, kelas, jurusan, dan sebagainya. Ini name, ya, name, tutup kurung, ini kita kasih p, name, ada yang tinggal. Nah, ini kita kasih p lagi. Itu sintaksnya, tinggal kita duplikat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita ganti sesuai dengan datanya, nama, kelas, jurusan, mata kuliah, ini nilai absen, ini nilai tugas, ini nilai UTS, ini nilai UAS. Nah, kita tinggal mengganti kelas-kelasnya aja sesuai dengan, jadi kelas yang ada di dalam yang ada di antara tanda kutip satu ini sesuai dengan yang ada di form. User, kelas, prodi, matkul, absen, dan semacamnya. Ini berarti user, ini kelas, ini prodi, ini matkul, ini absen, ini tugas, ini UTS, dan ini UAS. Nah, sampai di sini udah bisa jalan nih? Bisa. Mari kita coba. Kita klik hasil. Nah, dia muncul, langsung muncul. Namun, ini baru nilai per kategori nilai absen, tugas, UTS, dan semacamnya. Apa yang perlu kita tambahkan? Yaitu nilai akhirnya. Berapa sih nilai akhirnya dan berapa grade yang didapatkannya? Itu nanti kita memakai logika, algoritma, penjumlahan perkalian, serta perbandingan. Ya. Sini, gimana caranya? Di sini kita tambahkan dulu. Nah, PHP di sini, PHP. Oke, di sini kita tutup PHP-nya dulu. Oke. Nah, di sini akan kita masukkan data-datanya tersebut. Apa yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu kita membuat variabelnya. Hasil sama dengan. Nah, kita mengcopy ini aja. Absen ya. Nah, ini aja kita copy. Kita copy. Nah, kita copy. Kita ganti sesuai perbandingan yang telah ditetapkan pada tugas pertemuan 4, yakni 4:3:2:1. 40% untuk UAS, 30% untuk UTS, 20% untuk nilai tugas, dan 10% untuk absen. Jadi ini kita ganti UAS. Ini kita kali dengan, kalau 40% didesimalkan 0,4 ditambah buka kurung, ini kita ganti UTS, kita kalikan 0,3 ditambah ini kita kasih tugas, perbandingannya 2, berarti kita kali 0,2. Bentar, ini kurang kurungnya, kurung ditambah lagi. Nah, ini kita pakai absen dikali 10%, ya, 0,1. Di sini kita bikin, masukkan nilai akhir. Nilai akhirnya PHP echo
S hasil. S hasil. Nah, mari kita runningkan kembali. Apakah dia running atau tidak? Hasil. Running. Ya. Nilai akhirnya 93,5. Jadi 10% nilai absen, 20% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS jika dijumlahkan totalnya 93,5. Nah, itu untuk nilai akhirnya. Nah, selain angka kita mau juga dalam bentuk grade, peringkat A, B, C, and D. Nah, sekarang kita buat peringkatnya dengan logika perbandingan. Jika buka kurung hasil lebih sama dari 0 dan buka kurung tutup kurung hasil kurang sama dari 50 misalkan, ya, itu mendapatkan variabelnya grade-nya misalkan E. Nah, grade-nya E. Kedua, ini grade E. Kita pakai else if, dan hanya jika ini kita kopikan saja. Kita kopikan saja. Hasilnya kalau ini lebih sama 50 berarti ini 51. Ini kita kasih di 70 lah. 70 grade-nya D. Ya. Ini kita copy secara keseluruhan aja else if-nya. Nah, ini dari 71 berarti 71 sampai 79 lah. 79 itu nilainya C. Ya. Else if dari 80 ke 90 itu nilainya B. Dan ini kita pakai else grade sama dengan A. Oke, ini perbandingannya. Ini ada yang merah, ini ada apa ini? Ya, bentar kita kasih ini grade dulu. Oke, ini kita enter, kita kasih grade. Grade sama dengan, bukan sama dengan, jadi 2. PHP echo grade. Oke. Nah, ini selesai kita bikin. Ini ada merah, berarti ini ada kesalahan. Bentar dulu. Oh, ini yang kurang. Nah, sip. Nggak ada yang error lagi. Kalau ada error di sininya pasti ada merah nih. Nah, sekarang kita coba. Ya, kita coba lihat hasilnya. Hasil, nah, grade A. Loh, ini kok kenapa bergabung? Berarti di sini kurang P. Nah, ya toh. Oke. Ini kita back lagi, kita lihat hasil. Nah, ini hasilnya. Nanti kekurangan grade-nya A. Nah, beginilah tutorial yang bisa saya berikan kepada seluruhnya. Semoga bermanfaat. Dan ini ada codingannya. Salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.